Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Selamat datang di podcast kami di Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Oke, bersama saya Tata. Di podcast ini kita akan membahas semua tentang bisnis. Bisnis yang gimana? Bisnis yang secara spesifik. Dan kita telah mengundang narasumber yang pastinya ahli dalam bidangnya. Oke, kembali lagi di podcast Jalan Bisnis. Podcast Jalan Bisnis adalah sebuah podcast yang membentuk forum untuk pembahasan tentang bisnis secara spesifik ya, teman-teman. Akan membantu para teman-teman bisnis untuk lebih mengenal dan mendalam sebuah lini bisnis. Oke, untuk itu podcast Jalan Bisnis telah mengundang narasumber yang pastinya berpengalaman. Oke, sekarang kita masuk segmen pertama, segmen muk-muk. Oke, teman Jalan Bisnis, kita sekarang memasuki segmen muk-muk. Muk-muk itu apa sih? Mukadimah. Mukadimah tersebut kita akan mempelajari latar belakang seorang narasumber yang udah hadir. Bisa ceritakan nggak sedikit aja latar belakang Mas Rizky? Latar belakang ya, kalau kuliah sih di ekonomi ya, dulu di akuntansi. Iya, akuntansi terus S1 akuntansi terus sempat kerja jadi auditor junior, kerja sana sini punya bisnis yang lain juga. Nah, sampai akhirnya di 2019 itu kuliahnya bener tuh? Enggak sih. Gak aja gimana kan tadi kan kita sambil ngeband tuh sambil kuliah. Ya, Bapak kan tahu ya. Lulusnya bener ya? Lulusnya gak di kampus itu sih akhirnya sih. Gitu ya? Iya bener. Gak di kampus? Gak di kampus itu. Jadi saya pindah dulu dari kampus itu karena udah kelamaan ya. Oh gitu. Terus kebongkar nih. Lanjut. Jadi lulus dari kampus lain. Terus sempat kerja di audit junior. Terus itu gak lama sih. And then abis itu punya bisnis di event organizer juga. Oh, sempat di IO ya? Ya, punya IO juga. Itu kita IO, sorry nih, IO-nya tuh gimana tuh? IO yang ngundang-ngundang bikin seminar atau enggak, atau kita lebih ke, jadi kita di bawahnya sebuah perusahaan multinasional yang di Indonesia. Jadi kita ngurusin mallnya mereka gitu. Jadi dalam 1 tahun mereka kan punya banyak acara segala macam di breakdown. Nah, kita yang kerjain event-eventnya sih gitu. Jadi kita under markomnya dari mall tersebut. Itu gitu. sambil jadi auditor tuh? Enggak, itu udah resign. Oh, udah resign. Nah, jadi terus sempat ngeband ya, jadi main band lah di beberapa kafe segala macam. Terus paginya itu ya itu kerja sebagai punya bisnis IO sih itu sih. Nah, itu teman bisnis ini sebagai pengetahuan aja, bisnis sambil ngeband bisa juga ya? Bisa ya? Itu karena waktu itu bingung sih karena paginya ngapain nih gitu kan. Gitu, karena kan kalau main kafe kan kebanyakan malam ya. Ya, jadi paginya lebih ke apa nih yang bisa dikerjain, yang tetap masih ada passionnya di bidang itu gitu. Gitu. Akhirnya ketemu bikin IO nih, yuk bikin sama beberapa teman. Terus berjalan, temennya mungkin udah nggak cocok, tapi saya masih jalanin terus. Dan ya itu sih seru sih ternyata di IO itu ya. Siap. Berarti ini Mas Rizky penuh talenta ya. Dari jadi auditor, ngeband, terus sekarang IO. Nah, ini yang terakhir nih. Yang terakhir bisnis ya? Bisnis impor kan? Ya. Nah, bisa ini nggak kasih bocoran sebelum kita masuk segmen yang berikutnya nih? Ya. Kenapa nih kok tertarik banget sama bisnis impor? Oke, cerita dikit ya. Jadi bisnis impor itu kenapa bisa ke sana? Karena waktu itu di zaman pandemi gue sempet kerja nih gitu kan. Jadi gue sempet punya
ini diurutin dulu ya. Yeah. Gue sempet punya rumah makan gitu Oke. kan. Abis punya rumah makan. Sorry, rumah makannya spesifik nih, rumah makan Sunda, Bukan. Padang, bakso. Rumah makan ini apa toko bakso sih, apa bakso lah ya. Bakso ya? Bakso tapi kita bikin sendiri tuh. bikin sendiri. Wih, homemade luar biasa. gitu. Homemade ya. Terus kita punya ada rukonya segala macam. Nah, di 2019 kan pandemi itu ya. Berarti itu belanja sendiri tuh. Belanja sendiri. Ke pasar pagi-pagi terus ngolah sendiri. Bener. Gimana Semua dapurnya di ruko tersebut. Rokok disebut ya. Nginep juga atau Enggak ya? itu ada karyawan sih waktu itu. Siap, lanjut. Nah, terus setelah buka jalan segala macam di 2019 kehantam sama Covid kan. Covid. Nah, ya. itu memang kayaknya bukan Mas Rizky aja yang kena, kayaknya semua orang ngalamin ya. Terus gimana tuh perasaannya? Waduh. Kusut sih ya. Kusut ya tapi pasti. kan semua orang pasti kusut ya. Benar. Itu kehantamnya yang paling berasa sih mungkin di F&B gitu kan. Karena waktu itu bakso itu kan nggak bisa take away atau misalkan dine in gitu kan. Nah, akhirnya memutuskan kayaknya sih mesti ada jalan lain nih gitu kan. Nah, coba kerja deh, pikir kerja di mana. Cuman kan kerja di saat pandemi kayaknya agak nggak mungkin gitu ya, karena kan banyak dipecat-pecatin gitu. Betul ya, berarti itu PHK memang lagi besar-besaran. Ya. Terus Mas Rizky coba nih untuk ngelamar nih. Ya benar. Okay. Itu ya kaderulahnya alhamdulillahnya iseng-iseng lihat di Instagram nih kalau kita lihat ada lowongan pekerjaan sebagai manajer operasional di bidang waktu itu sebuah perusahaan juga, tapi mereka adalah importir juga nih, tapi mereka khusus di bidang kamera dan audiovisual gitu sih. Nah, coba ngelamar ke sana, alhamdulillah ternyata diterima. Diterima ya? Diterima. Alhamdulillah. Tuh kalau boleh tahu singkatnya tuh berapa lama tuh di tempat tersebut? Itu nggak nyampe 2 tahun sih. Nggak nyampe 2 tahun tuh. Nggak nyampe 2 tahun dan Mas Rizky langsung usaha sendiri atau gimana? Alasannya karena apa mau usaha sendiri, karena ngerasa di tempat tersebut kayaknya udah mentok nih. Karena abis dari kan atasnya langsung ownernya kan, dan ngerasa kayaknya agak susah berkembang nih gitu kan. Karena banyak kebijakan perusahaan yang mungkin gue pribadi ngerasa kayaknya gue masih bisa mengeksplor diri gue buat berkembang deh, tapi karena banyak kebijakan yang membuat itu tidak bisa, ya udah akhirnya coba deh kita ambil keputusan buat resign gitu. Kenapa resign? Karena gue ngerasa ini udah, waktu itu kan sebagai manajer operasional gue yang menjalankan dari A sampai Z gitu kan. Jadi tahu semua tuh, udah mengerti tentang apa sih nih yang tentang impornya atau gimana gitu kan. Karena mereka kebetulan mereka memang melakukan importir barang-barang tersebut gitu. Oke. Baik, teman bisnis, itu tadi searchik ya latar belakang dari seorang narasumber kita yang udah hadir di sini yang bergerak bisnisnya itu di bidang import gitu ya. Nah, untuk sekarang kita akan memasuki segmen kedua, Mas Rizky. Namanya segmennya adalah segmen serser, segmen serius. Halo teman bisnis, balik lagi nih. Kita sekarang di segmen 2, segmen serser, segmen serius. Nah, kita akan lebih serius nih menggali lagi nih tentang bisnis Mas Rizky, bisnis import. Jadi Mas Rizky, kita bakalan banyak pertanyaan nih. Ya, semoga nanti Mas Rizky berkenan memberikan jawaban, karena ini jadi sebagai batu loncatan juga ya buat para pemirsa yang di rumah yang lagi nonton podcast kita ini. Jadi belajar gitu ya. Jadi belajar, terus jadi mengedukasi juga buat kita ya. Saya pun sendiri mungkin ya pasti akan belajar juga ya. Kayaknya menarik gitu, karena melihat Mas Rizky sekarang nih, alhamdulillah banget ngelihatnya sekarang ya, kayaknya gimana gitu ya. Bener gak? Sorry. Gimana apanya tuh? Gimana apanya tuh? Gimana apanya ya, kalau kelihatannya gitu kan sejahtera kayaknya. Nah, ini kayaknya
mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan kita yang mungkin nanti berminat gitu ya di bidang pengen bisnis di bidang import ini ya. Oke. Gini Mas Rizky, sekarang ada beberapa pertanyaan yang kita mau kasih ke Mas Rizky. Oke. Gimana nih Mas Rizky memilih produk untuk diimpor? Oke, memilih produk untuk diimport ya. Mungkin sebelum masuk ke situ, gue mau jelasin sedikit apa sih tentang impor itu. Jadi impor itu adalah membeli suatu barang atau jasa kebutuhan dari negara lain yang terus dibawa masuk ke negara kita gitu, dan itu dijual gitu kan, dijual atau dipakai gitu. Nah itu sebenarnya definisi impor menurut gue sih seperti itu. Nah untuk pertanyaan mengenai tentang apa sih produk yang dijual, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin mau memulai bisnis impor tuh yang paling pertama adalah ya bener harus tahu dulu nih mau jualan apa dulu gitu kan, mau jualan apa dulu nih, karena kalau misalkan nggak tahu mau jualan apa, kalian nggak akan tahu marketnya apa gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasar gitu ya kalau bahasa ekonominya gitu ya. Ya bisa. Jadi kalau dari gue sih selalu melihat pasar nih butuh apa dulu gitu kan. Ya marketnya pengen butuh apa nih, misalkan butuh audio atau misalkan video atau segala macam, ya kita tinggal cari nih kebutuhannya gimana gitu kan. Nah baru dari situ kita bisa cari di luar negerinya. Kenapa harus luar negeri? Biasanya di luar negeri itu kita punya spread harga tuh jauh lebih rendah dibandingkan harga jual di kita gitu. Sebelum lanjut, kalau bisnis impor kayak gitu memang ada izinnya ya? Kalau bisnisnya sih secara umumnya ya harus ber-PT ya, karena harus punya perusahaan gitu kan. Karena kita akan melakukan B2B nih, business to business sama orang yang di luar atau di luar negeri itu gitu kan. Karena mereka juga nggak bisa perorangan sih rata-rata. Kalau ini kita ngomongnya bukan menggunakan marketplace di sana ya, kita jadi langsung ke perusahaannya mereka gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa cara membeli barang di luar negeri sih, nggak cuman menggunakan marketplace di sana gitu. Jadi ada juga yang namanya B2B. Jadi kita langsung ke pabriknya atau langsung misalkan ke dealer-dealer di sana gitu. Ada banyak sebenarnya caranya, tergantung dari teman bisnis mungkin mau seperti apa caranya gitu sih. Oke, paham. Jadi itu teman bisnis tuh ya. Jadi memang kita untuk memulai itu memang harus dilihat kebutuhannya dulu ya. Iya, mau apa nih produknya kira-kira mau atau gampangnya sih gini. Kalian mau jualan apa? Oh, oke. Iya kan, kalian apakah itu sesuai passion juga ya? Maksudnya kan kalau Mas Rizky ini passionnya audio, mungkin ada teman-teman bisnis misalkan mau mainan gitu kan? Ya, boleh juga ya? Boleh aja. Jadi tergantung dari kalian nih sih, kalian mau jualan apa nih gitu kan? Kalau misalkan mau jualan ya kayak misalkan gue yang lakukan, gue lebih mendalami mungkin tentang audio. Tapi kan kalian bisa tuh misalkan di tekstil atau misalkan di mainan misalkan kayak di toys kan, atau misalkan mau lebih ke home living tuh banyak banget tuh jenisnya. Home living tuh ada mulai dari robot pembersih segala macam, banyak deh ya. Nah itu harus dari situ dulu kalian tahu. Nah kalau dari situ ke langkah selanjutnya adalah kalian cek dulu marketnya menerimanya gimana, atau marketnya menyerapnya seperti apa. Jadi bisa nggak nih misalkan kalian ngomongin tentang audionya audio yang gimana dulu nih, kan audio itu ada macam-macam kan gitu. Lihat marketnya seperti apa gitu kan. Dari situ udah kelihatan kira-kira nih marketnya bagus nih, kira-kira penerimaannya bagus. Nah dari situ langkah selanjutnya yang step ketiga aja menurut gua adalah kalian cari suppliernya. Cari suppliernya. Ya, cari suppliernya. Terus cari suppliernya itu apakah melalui website atau cari-cari di Google atau gimana? Bisa melalui Google, bisa melalui Instagram. Pokoknya semua media sosial itu bisa dicari gitu kan. Yang paling gampangnya adalah karena gue melakukan B2B ya gue tinggal lihat websitenya mereka gitu. Mereka jualan apa? Ya karena kan kita nggak tahu ya. Maksudnya dunia digital itu kan juga penuh dengan fraud juga gitu kan, atau scam gitu kan. Ya susah gitu ya untuk memilah-milah yang benar
atau enggaknya tuh kan ngeri ya, karena Bener. mereka di luar negeri loh, bukan di Yes. dalam negeri. Kadang-kadang Nah, kalau di dalam negeri aja tuh banyak scam juga gitu kan. Dan ini Bener. apalagi di luar negeri kita susah banget tuh nyari melacaknya apalagi gitu kan. Ya. Itu mungkin nanti akan ada pertanyaan ke sana tuh. Boleh. Oke, nah itu sebelum jauh lagi, ini Mas pertanyaannya, ada izinnya nggak untuk impor? Oh, pasti tetap harus ada izin dong, gitu kan. Jadi kalau misalkan import yang maksudnya yang as legal ya, itu kan ada kita B2B nih, business to business. Nah itu kenapa business to business itu harus ada pakai perusahaan, karena itu diawasi sama pemerintah gitu. Jadi ketika misalkan tadi pertanyaannya kan, kita takut nih kena scam atau segala macam. Nah yang nanti turun tangan itu adalah pemerintahnya gitu kan. Kita tinggal laporin aja nih dia ke pemerintahnya nih atas kalau yang gue lakukan karena gue business to business yang langsung ke perusahaannya atau ke pabriknya, gue tinggal laporin aja tuh. Ini perusahaan ini atau pabrik ini bohong nih gitu kan, barang gua nggak dikirim nih. Nah tinggal lapor deh tuh. Nah kalau kebetulan kalau di luar negeri itu mereka nggak berani tuh, karena kenapa? Karena kalau udah izinnya dicabut, nah kelar tuh urusannya. Gitu. Jadi cukup melindungi secara konsumen sih. Kami sebagai pembeli tuh menurut gua lebih baik memang harus ke perusahaan gitu, bisnis to bisnis. Dari segi pribadi Mas Rizky, itu ada lisensi tersendiri nggak untuk izin impor tersebut, atau memang harus PT? Jadi sebenarnya ada dua nih. Jadi sebagai perusahaannya itu kita perusahaannya, terus nanti beda lagi ketika kita mengirimkan barangnya ke kitanya. Nah itu kan punya regulasi tersendiri kan. Nah ya itu maksud saya. Terus itu ya secara personal atau perusahaannya itu mesti punya license atau API lah ya gitu kan. Nah itu buat kita ngurus pajaknya segala macam. Itu urusnya mudah? Gimana ya? Kalau dibilang susah nggak juga, tapi kalau dibilang gampang nggak juga gitu. Jadi ya di tengah-tengah lah. Nah kalau yang masalahnya adalah ketika mau pilih cara yang mana nih. Jadi caranya sebenarnya ada dua, mau cara legal atau ilegal gitu kan. Ilegal itu dalam artian bukan ilegal sih, tapi lebih tepatnya ya tidak bayar pajak atau segala macam ya. Itu bisa dipilih dua untuk cara mengimpor gitu. Nah, kalau legal berarti kan harus ada dokumen-dokumen pendukung kayak misalkan invoice-nya segala macam gitu kan. Nah, kalau misalkan yang langsung tanpa mungkin bayar atau dibilangnya sih sebenarnya borongan ya. Borongan itu dibilangnya satu harga. Ini penting banget nih untuk secara izin, itu penting banget ya jalan bisnis. Jadi nanti kalau ada teman-teman jalan bisnis yang ada pertanyaan seputar import, terutama izinnya nih, itu penting banget ya. Awalnya penting ya. Lumayan, sangat penting. Nah itu nanti teman-teman bisnis coba bisa kasih komentar di podcast kita. Nanti ini langsung narasumber. Nanti kita minta izin Mas Rizky bantu teman-teman bisnis ya. Boleh. Nanti jangan lupa di like, di follow, di subscribe ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya Mas Rizky. Boleh. Gimana nih menghadapi resiko jual beli barang diimpor? Menghadapi kan banyak lah resiko-resiko yang tadi yang spesifiknya ya gitu kan, ada yang scam ataupun memang ada nggak barang gitu yang udah sampai tiba-tiba nggak sesuai seperti itu. Berarti ini balik lagi ke ininya ya, ke suppliernya ya. Kalau misalkan kalau dari gue pribadi membarrier ini atau melindungi ini sebenarnya itu pertama adalah pilih yang namanya penjual yang terpercaya. Ya kan. Jadi saran dari gue adalah selalu berbisnis dengan perusahaan ke perusahaan, bukan perusahaan ke perorangan, gitu. Karena kalau udah perorangan tuh menurut gua akan sangat rumit deh gitu. Kalau perusahaan kan kita bisa pegang nih secara, jadi nanti gini, kalau lucunya kalau di luar negeri itu kita ketika kita mau beli nih, kalau perusahaan-perusahaan itu kita sama-sama pegang mana PT-nya, aktenya misalkan kayak gitu kan, akta perusahaannya. Nah dia juga akan ngirim nih mana sini izin perusahaannya gitu. Nah jadi itu saling bisa membedah ya satu-satu sama bener. lainnya. Nah dari situ kan kita bisa lihat nih, terus kita lihat websitenya. Oh ternyata dia udah dari tahun berapa, mereka sudah melayani dari tahun berapa itu. Terus ya kayak biasanya kan ada
rating lah segala macam ya. Nah dari situ kita bisa cek di governmentnya atau pemerintahnya, perusahaan ini kredibilitasnya gimana sih. Nah biasanya kalau di luar negeri itu gampang tuh buat dilihat gitu kan kredibilitas perusahaan tersebut. Itu cara pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita udah ketemu nih supplier yang emang udah terpercaya, udah oke deh secara dia nggak macem-macem deh gitu ya. Karena for info itu adalah kita selalu pasti bayar di depan duluan. Bayar di depan duluan ya? Ya, jadi kita transfer dulu nih. Habis transfer itu baru mereka kirim barang. Nggak pernah mereka kirim barang duluan baru kita transfer, itu kayaknya wah langka banget sih. Oke, jadi kalau udah sampai transaksi gitu untuk sampai itu barang berapa lama ya? Kalau dan menggunakan pesawat kah atau kapal laut atau gimana? Jadi kalau misalkan jadi kan kita pilih barangnya ya, barangnya udah oke, terus kita udah dapet invoice-nya segala macam, itu masuk ke proses pengiriman. Pengiriman itu juga nggak tiba-tiba langsung dia kirim langsung ke Indonesia, enggak. Ada tempat transitnya dulu. Ada transitnya dulu. Jadi mereka punya jadi ada namanya forwarder, atau ini orang yang mengirimkan barangnya dari luar negeri ke kita. Forwarder tuh ada banyak macamnya. Yang tadi ya, ada yang legal, ada yang bayar pajak segala macam, ada juga yang borongan. Nah, forwarder ini tugasnya mereka tuh biasanya punya gudang-gudang. Jadi misalkan negaranya di mana ya. Nah, biasanya mereka forwarder ini punya gudang di negara tersebut. Jadi dari supplier, ketika kita udah bayar segala macam, mereka udah clear invoice, kita udah bayar, mereka kirim kirim ke gudang forwarder kita. Nah, itu ada surat jalannya segala macam. Sudah sampai sana, ya udah nanti tinggal kita lunasin administratif kita sama si forwarder tersebut gitu. Nah, ini menarik banget ya teman bisnis. Jadi kalau misalkan teman jalan bisnis ada sesuatu yang istilahnya dapat nih ilmu dari Mas Rizky, teman jalan bisnis itu catat aja gitu kan, bukan mau ngajarin tapi memang penting pencatatan itu deh. Ya, jadi kita tahu nih step-stepnya bagaimana, terus langkah-langkah yang selanjutnya gimana. Nah, ini ada yang menarik nih pertanyaannya sekarang berkaitan bagaimana nih persaingan di pasar import ini sendiri di Indonesia, kan banyak pasti ya. Wah, tuh pertanyaannya bagus dan sulit. Bagaimana pasar yang saat ini yang sedang import berlangsung ya? Iya, maksudnya barang-barang import lah ya, persaingannya. Ya. Oke, kalau untuk segmen kita cukup lumayan, sebenarnya nggak ketat ya, karena jujur aja untuk segmen kita memang cukup memerlukan modal yang agak lumayan, karena barang yang kita jual itu semua rata-rata adalah barang tersier atau barang yang ya di luar dari barang kebutuhan utama lah ya gitu. Nah, barang tersier itu biasanya mahal-mahal gitu kan. Kenapa barangnya mahal-mahal? Karena kita jual produk bermerek. Nah, mereknya ini merek high end. Nah, kalau ditanyakan gimana persaingan di Indonesia tentang terutama untuk segmen gue ya, gak banyak pemainnya. Gak banyak pemainnya, artinya saingannya berarti dikit dong. Ya, karena kenapa? Karena ya pertama impor tuh nggak gampang. Terus kedua, barang-barang yang kita beli tuh memang barang-barang yang cukup lumayan lah secara harga gitu kan. Jadi nggak bisa semua orang itu tiba-tiba bisnis ini gitu kan. Jadi memang dibutuhkan modal yang cukup lumayan, sehingga yang mungkin pemainnya nggak terlalu banyak gitu. Itu bisa dilihat dari marketplace atau segala macam ya. Kalau gue lihat sih nggak nyampe 10 sih. Yang besar-besarnya ya, yang besar-besarnya ya. Nah, ini jadi satu catatan yang menarik buat teman jalan bisnis, bahwa kalau kita mau menjalankan suatu bisnis ya, terutama di bidang import ini, kita cari tuh segmen-segmen mana yang kira-kira nggak banyak saingan gitu ya. Benar nggak sih? Kalau misalkan gini ya, pasti kan kalau impor itu kan kita butuh
modal ya. Modal yang menurut saya nih kayaknya modalnya agak besar ya. Lumayan ya. Nah itu gimana tuh Mas Rizky? Apakah Mas Rizky itu modalnya tuh dari persendian atau memang dari patungan atau gimana ya? Oke. Jadi kalau misalkan itu balik lagi tadi ya. Untuk bisnis kita tuh mungkin kalau disebutnya tuh bahasa bisnisnya blue ocean ya. Jadi gak terlalu banyak yang main gitu kan. Kalau yang banyak main itu kan red ocean atau segala macam. Nah kalau misalnya tanya modal ya, jadi kan biasanya pertanyaannya itu adalah gimana cara memulai bisnis tanpa modal yang nggak banyak gitu kan misalkan. Ya bisa sebenarnya modal itu kan gini, nggak mesti selalu menggunakan uang kita sendiri gitu kan. Kita bisa maksudnya jangan selalu terpaku dengan kalau tidak punya modal nggak bisa usaha. Gue nggak terlalu percaya sama kata-kata itu sih gitu kan. Karena kenapa? Karena masih punya banyak cara kok buat bermodal, cari modalnya gitu kan. Salah satunya adalah berpartner menurut gue. Berpartner. Cari rekan bisnis. Bisnis gitu kan. Rekan bisnis yang pastinya bisa dipercaya. Bener. Terus mungkin ada bisa dipegang ya. Sevisi. Ya memang secara amanahnya juga bagus gitu kan segala macam. Ya itu beda lagi pembahasannya tuh gimana cara kita berpartner. Tapi kalau misalkan gue pribadi, karena dulu waktu abis resign dari perusahaan sebelumnya itu, gue nggak punya uang nih. Punya uang. Ya. Nah itu ini bagus banget nih kan, karena memang kalau saya pribadi gitu, orang awam kalau mulai bisnis itu harus pakai modal nggak sih? Terus modalnya gede atau enggak sih? Nah itu salah satu cara itu kita cari partner ya, partner bisnis yang mungkin teman jalan bisnis itu bisa dilihat teman partner bisnis ini punya modal gitu ya, atau memang sama-sama nggak punya modal atau gimana? Bisa. Jadi sebenarnya tinggal dilihat kebutuhannya sih gitu kan. Ya. Kan misalkan waktu itu sih kalau dalam case gue adalah gue punya bukan punya ilmunya, tapi lebih mungkin gue sedikit lebih tahu mengenai tentang ini ada sebuah bukan keuntungan, lebih kayak tepatnya sebuah kemungkinan kayaknya bisa nih bisnis tentang ini gitu kan, karena gue menjalani ya, udah pernah menjalani. Nah tapi yang gue nggak punya kan secara modalnya nggak ada nih. Jadi dulu itu gue keluar punya resign punya uang itu cuman sekitar 10 juta. Nah 10 juta 10 juta itu bisa import itu ya? Nggak bisa ya? Jadi belum cukup ya teman-teman waktu itu. Jadi uang 10 juta itu gue beli barang-barang lokal dulu. Beli barang-barang lokal, dapatlah keuntungan gitu kan. Nah keuntungannya itu nggak gue ambil, tapi gue puterin lagi. Nah sampai ke tahap yang agak lumayan nih, kita kayaknya bisa mulai impor nih gitu kan. Kayaknya bisa import nih gitu kan. Nah masalahnya kalau impor itu kan kita butuh waktu ya. Waktu dalam artian pengiriman itu kan nggak bisa yang cepet seminggu 2 minggu, itu kemungkinan bisa 3 minggu atau 1 bulan. Nah itu yang jadi masalah gitu ya Mas Rizky. Maksudnya modal udah kita keluarin. Nah sedangkan kita butuh nih cuan juga gitu kan. Itu gimana tuh? Apakah harus memang puasa dulu gitu kan, atau menghemat-hemat sesuatu gimana? Kalau waktu case gue sih ya gue puasa sih. Dulu ya. Dalam artian tuh ya nggak bisa itulah, jangan bermewah atau gimana, bermewahan atau gimana gitu kan. Ya benar-benar ya ketatin ikan pinggang gitu kan, karena kan butuh waktu tuh. Jadi gue ingat banget impor pertama itu sekitar nggak nyampe 100 jutaan, ingat banget tuh. Nah itu kan butuh waktu tuh ya sampai datang. Nah kita nggak punya uang, nggak punya kapital lagi. Nah ya udah nggak usah macam-macam dulu deh gitu kan. Nah sampai datang barangnya baru kita bisa berjualan. Nah gimana cepat berputarnya lagi, yaitu profitnya jangan diambil tapi digulung lagi gitu sih sebenarnya. Nah itu menarik ya teman jalan bisnis. Jadi setiap kita ingin melakukan sesuatu atau penambahan modal itu memang tahan dulu ya untuk menarik profitnya itu ya. Kita putar lagi lama-lama jadi besar. Jadi memang
diri sendiri juga ya, yang yang menahan diri gitu ya untuk tidak boros ya, kalau bisa dibilang kayak gitu. Greedy ya segala macam sih. Karena balik lagi ya, poin dari bisnis ini kalau importir yang menurut gue adalah ya modalnya cukup lumayan, capital gainnya cukup lumayan, karena ada waktu yang harus di waktu perjalanan barangnya kan lumayan tuh. Nah itu dari barang datang sampai beli barang lagi tuh akan butuh modal yang lumayan lah gitu kan, apalagi kalau jual barangnya mahal-mahal ya gitu kan. Tapi apakah impor itu harus barang mahal? Nggak juga, banyak juga barang-barang yang contohnya nih, contoh paling gampang adalah barang-barang Cina nih gitu kan, barang-barang home living kan bisa dilihat di marketplace ya, ada yang jual cuma 3.000, 5.000, 20.000. Nah itu kan barang-barang yang memang kalau bisa dibilang barang-barang yang mereka butuh jumlah dalam skala besar buat jual. Alright. Oke, jadi sekarang teman jalan bisnis udah dapat nih ya gambaran-gambaran untuk jadi kalau dengan teman bisnis pengen jadi importir ya. Udah Mas Rizky jelasin secara detail nih. Nah sekarang gimana nih perkembangan sendiri bisnis? Wah, ini pertanyaan lebih menarik lagi. Oke, perkembangan bisnis di tahun 2025. Honestly, jujur aja, waktu terbaik dari import itu mungkin dari tahun ini secara data ya, menurut gue itu dari 2017 itu yang peak season tuh di bagian 2017 tuh, 2000 sampai dengan 2000. Kecuali ke skip pada tahun 2019 itu yang pas Covid gitu. Malah sebenarnya kalau import itu penjualan barang online ya khususnya ya, itu cukup tinggi di masa-masa Covid juga masih tetap tinggi sih sebenarnya. Karena mungkin orang banyak di rumah, terus dia mungkin banyak berkegiatan di rumah, jadi pembelian online-nya juga masih cukup oke. Cuman kalau ditanyakan tadi gimana tentang tahun ini, atau kalau gue ngerasa 2 tahun belakangan itu cukup survive sih. Cukup survive ya? Iya, karena kenapa? Ini mungkin teman-teman bisnis yang harus jadi pelajaran paling penting. Kenapa? Setiap bisnis itu kan punya risiko. Nah, high risk, high return gitu kan. Nah, bisnis yang gue jalanin ini salah satunya high risk, high return juga mungkin, insya Allah ya. Masalahnya adalah bisnis yang gue lakukan itu sangat tergantung dari daya beli masyarakat. Sekarang gimana nih? Daya belinya agak menaik atau turun nih 2025? Wah, alhamdulillah sih. Sebenarnya baru sampai bulan Februari ya sekarang ini. Ya, jadi yang gue ngerasain paling parah itu di 2024 itu cukup lumayan drop sih. Mungkin apa waktu itu pengaruh pemilu juga atau gimana? Kira-kira kan Mas Rizky sebagai pebisnis kan ada waktu-waktu masa tertentu ya, gitu kan, kayak ini musimnya pemilu, ini musimnya anak sekolah, itu pengaruh juga ya? Oh itu pengaruh. Gitu kita ya? sangat berpengaruh. Jadi kita tuh berpengaruh banget tentang daya beli. Sangat berpengaruh banget. Jadi gini, paling gampangnya gini, kalau ketika misalkan di bulan tersebut nih ada sesuatu, misalkan anak sekolah, nah itu kan daya beli masyarakat pasti bukan ke barang-barang. Mereka pasti mikirin buat anak sekolahnya dulu. Bener. Kan daripada beli barang-barang istilahnya nanti dulu. Iya gitu kan. Barang-barang yang penggunaan pribadi itu pasti kan akan lebih ya buat anak sekolah atau bayar sekolah segala macam. Itu akan sangat beda banget tuh secara daya beli gitu kan. Itu satu. Ini menarik nih teman bisnis, jalan bisnis. Jadi kalau untuk berjualan gitu ya, kita juga harus melihat nih faktor-faktor ya, seasonalnya ya, gitu kan, faktor mungkin waktu itu anak sekolah gitu kan, terus musim liburan tahun baru, orang mikirin untuk liburan. After tahun baru tuh, after liburan tuh pasti ya, rata-rata tuh turun karena kan uang spendnya tuh udah buat liburan, buat segala macam. Nah ya balik lagi, mereka udah nggak beli sesuatu yang ya itu barang-barang seperti gue. Terus ada juga kayak misalkan after lebaran. Itu pasti orang mikirin buat THR. Bener, mereka udah habis uangnya. Jadi banyak banget tuh kan, ada awal tahun, ada pertengahan, ada ya banyak lah ya dalam satu tahun tuh.
naik turunnya tuh banyak sebenarnya seperti itu. Jadi itu mesti dipelajarin banget sih. Oke, kita balik lagi nih ke bisnis Mas Rizky. Jadi barang-barang yang Mas Rizky udah dapat nih dari luar negeri itu Mas Rizky jualin melalui offline kah atau online? Oke. Ya. Jadi kalau buat barang yang gue jual itu ini sih visi misi perusahaan gue ya. Jadi kalau kita tuh nggak terlalu tergantung dari marketplace misalkan online ya. Karena kenapa? Karena kita lebih memenuhi kebutuhan dari para penjual atau dealer-dealer kita gitu. Jadi kita menyasarnya adalah toko-toko yang berjualan barang-barang yang bermerek ini gitu kan. Nah itu adalah visi misi kita. Jadi kalau ditanyakan kita offline atau online, kita melakukan dua-duanya sih sebenarnya. Dua-duanya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih oke, ya pasti offline-nya sih. Yang kita inginkan gitu kan. Offline-nya. Itu karena mungkin di online itu kan kita ada biaya-biaya yang lain gitu ya. Ya sebenarnya kalau dibilang kalau offline tuh jauh lebih menguntungkan karena mereka kan partainya besar. Jadi sekali beli itu puluhan unit misalkan atau dia nggak beli satuan, jadi grosiran yang agak cukup lumayan banyak gitu kan. Jadi kan kita keputarnya lebih cepat. Nah kalau di marketplace itu kayak harian tapi ada setiap harinya. Dan memang kalau di marketplace yang mungkin yang sekarang ya, yang gue rasakan adalah itu potongannya udah banyak banget sama lumayan gede banget. Jadi teman-teman tuh harus balik lagi nih, kalau mau impor tuh mesti pinter-pinter mau jualan barang apa dulu tuh paling penting deh. Karena kenapa? Kan akan dilihat tuh marginnya seperti apa. Nah marginnya dia bisa nggak tuh menutupi biaya-biaya overhead terus cost kayak misalkan marketplace-nya gitu kan. Ketutup nggak? Kalau misalkan ketutup ya go ahead silakan. Tapi kalau nggak ketutup ya pikirin lagi barangnya mau apa lagi gitu. Karena kalau dibilang sekarang mudah nggak buat import, ya mudah, bisa gampang bisa susah. Tapi paling penting adalah kita mau jualan apa dulu. Oke, itu penjelasan dari Mas Rizky di segmen yang kedua ya, segmen serser. Menarik banget ya, menarik banget ya teman-teman jalan bisnisnya. Kita udah dapat ilmunya, udah dapat materinya, terus Mas Rizky udah mengedukasi kita tentang impor, penjelasannya, izinnya dan segala macamnya. Nah itu teman-teman bisnis itu semua bisa dilakukan oleh semua orang ya, bisa importer semua. Ya. Nah ini kan berkaitan lagi kita lihat ya sekarang, fenomena sekarang kan banyak berita-berita nih yang PHK, terus apa namanya tuh ya banyak lah segala macam yang kita dengar sekarang yang ngelihatnya kok sedih gitu kan. Nah ini bisa jadi salah satu teman-teman jalan bisnis ini jangan putus asa ya. Benar. Ini banyak kesempatan kok yang bisa kita lakuin. Pada intinya ilmu ya yang mesti kita kuasain, bener nggak Mas Rizky? Jadi mesti banyak cari tahu sih. Pertama kan cari tahu, terus mungkin tanya orang yang udah menjalankan, atau ya kalau punya mentor punya mentor, menurut gue akan jadi lebih enak banget sih. Gitu ya. Nah itu penting banget, mentor. Habis itu dapat rekan bisnis yang sevisi dan misi sevisi gitu. Kalau cuma ngomongin tentang uang tapi nggak sevisi misi, nggak bisa ngejalaninnya dengan enak, terus kalau cuma tentang profit aja menurut gue sih gimana ya itu ya. Jadi gak enak tuh dalam menjalankan perusahaan itu. Sampai sekarang masih dalam berhubungan baik ya. Oh ya harus dong. Alhamdulillah. Oke, teman jalan bisnis, nggak berasa banget ya kita udah ngomong hampir 20 menit ya. Jadi sekarang kita akan memasuki segmen ketiga, segmen Sansan. Halo, balik lagi teman jalan bisnis. Nggak berasa kita udah memasuki di segmen ketiga nih, segmen Sansan. Ya, santai, santuy gitu kan. Jadi tadi kan udah serius tuh ya kita ya, ya kan udah serius. By the way unik ya nama segmennya ya, Sansan, serser. Ya itu cuman gimmick aja sih. Oke, sip. Oke, ini segmen ini kita lebih ke santai nih. Jadi kita pengen Mas Rizky ini berbagi pengalaman yang unik dalam menjalani bisnis sekarang. Terus kita selipin kunci sukses Mas Rizky. Silakan.
Jadi kalau mungkin ya gue bukan orang yang gimana banget ya, tapi kalau gue mau mulai bisnis itu biasanya itu dari sebuah keresahan. Oh, keresahan ya. Keresahan, bukan jadi, karena kebutuhan nih. Nah, itu keresahan karena kebutuhan nih gitu kan. Iya. Jadi biasanya dimulai itu dari keresahan. Contohnya misalkan bikin IO dulu waktu itu ya. Kenapa bikin IO? Karena gue ngerasa paginya gue ngapain ya gitu kan, karena malamnya kan gue udah ngamen nih atau ngeband di kafe-kafe gitu. Nah paginya itu gue nggak punya kegiatan, makanya bikin apa yang berhubungan dengan yang gue suka nih. Gue kan pernah ngeband kita kan segala macam. Jadinya bikinlah yang berhubungan dengan itu. Akhirnya alhamdulillahnya berkembang segala macam. Nah itu satu. Terus yang kedua, kalau ditanyakan suksesnya, pertama adalah menurut gue selalu jalanin bisnis itu mengenai yang lu paham dulu. Oke. Jadi jangan pernah menjalankan tiba-tiba jalan nyemplung jebret tapi lu nggak tahu apa-apaan gitu, karena itu kemungkinan berantakannya banyak banget gitu. Itu menurut gue pribadi ya kan, tapi banyak juga teman-teman yang jalanin dulu nanti gimana. Boleh aja nggak apa-apa, cuman kalau gue risk of manajemennya ada satunya, gue paham dulu tentang bisnisnya gitu. Nah yang kedua adalah menurut gue bisnis itu adalah sesuatu yang harus menyenangkan. Wah itu pastilah. Iya kan? Kalau bisa dibilang zaman orang bilang sekarang tuh passion ya. Passionate. Nah, itu memang harus sesuai ya. Ya lu harus senang dulu sih, bukan sesuai dengan tapi menurut gue minimal adalah apa yang lu jual atau apa yang lu lakukan, lu happy dengan itu gitu kan. Kan nggak mungkin misalkan lu jual sesuatu yang lu nggak suka, itu aneh sih. Gue nggak suka nih tapi profitnya oke. Iya nggak apa-apa, cuman tapi kan lu bohong sama diri lu sendiri gitu kan. Tapi kalau gue pribadi, kenapa gue jualan mungkin segmennya tentang audio, karena gue happy dengan itu. Gue mungkin sedikit mengerti atau segala macam. Nah itu menurut gue akan jadi jauh lebih cepat mengembangkan bisnisnya, karena lu tahu apa yang lu mau dan lu suka gitu sih. Dan itu sangat berpengaruh, atau itu jadi kalau tadi Mas Tata bilang gue apa kuncinya ya, karena gue happy nih ngejalanin itu. Happy dulu terus tahu dengan apa yang lo jalanin, tahu selahnya ya, tahu kira-kira mau ngapain. Kalau nggak tahu sih itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena gue waktu bikin usaha makanan yang bakso tadi tuh, rumah makan bakso itu, warung bakso ya, bukan rumah makan ya, warung bakso itu, karena gue nggak tahu apa-apaan. Jadi gue main nyemplung aja tuh, nggak bisa masak, nggak bisa segala macam, diajarin. Akhirnya ya stagnan, abis stagnan kehantam COVID, bubar. Kan sayang ya modal yang udah dikeluarin gitu. Oke, itu menarik juga ya teman jalan bisnis. Jadi segala sesuatu yang teman jalan bisnis pengen lakuin, terus bisnis apa, itu sesuai dulu ya dengan passionate-nya. Terus sesuai. Terus tadi kata Mas Rizky bilang harus happy ya. Harus happy sih. Harus happy. Nah, itu kalau dikiranya teman jalan bisnis nggak happy di bisnis yang dijalanin, lebih baik gimana tuh? Apakah berhenti, lanjut, atau gimana? Iya tergantung ya. Kalau kebutuhannya memang mengharuskan lanjut ya harus lanjut sih. Tapi kalau yang penting sih gini, kan kita menjalani bisnis itu nggak setahun 2 tahun harusnya ya. Kan pengennya lama. Nah kalau tidak seneng gitu, kayaknya menurut gue kita menghabiskan sesuatu ya kayak gini deh, kayak nikah deh. Kayak menikah itu kan harusnya kita senang dengan pasangan kita gitu kan. Kalau nggak senang dengan pasangan kita, gimana ngejalanin itu bertahun-tahun gitu kan. Nah itu yang sama aja dengan bisnis gitu. Karena kalau menurut gue, kalau bisnisnya nggak happy, tidak itu ya scale upnya akan susah ya. Kita nggak ngomongin tentang profit aja nih, tapi cara kita menjalankannya gimana sih itu. Oke, ya itu sececah kisah sukses dari Mas Rizky yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan sampai nih ke teman jalan bisnis. Nah ini ada produk yang di depan Mas Rizky, ini ada produk Mas Rizky sendiri ya? Oke, jadi kebetulan sebenarnya gue ada punya beberapa bidang usaha sih gitu, karena kan kita ada import. Jadi tadi kan udah gue ini sebenarnya akan panjang banget kalau gue jelasin, cuman intinya gini. Import itu kita bisa berbagai macam pilihan. Nah, gua ada beli barang-barang bermerek. Nah, tapi ada juga menciptakan barang juga gitu. Salah satunya adalah ini. Lihat sebentar. Boleh silakan.
kita lihat nih teman-teman Jalan Bisnis ini audio portable ya. Audio portable. Oke, ini salah satu produk Mas Rizky sendiri ya. Di bendera PT Mas Rizky sendiri ya. Ya, salah satu bidang usaha. Ini salah satu, ini menarik nih. Teman bisnis bisa loh ciptain produk sendiri, jadi dengan pengalaman tentunya ya, terus dengan pasti modal juga ya. Ya, tidak bisa bohong kalau itu ya. Oke. Tapi ini gimana nih kalau dari segi kualitas dijamin pasti bagus? Oke. Jadi kenapa mungkin sedikit dasarnya kenapa gue punya bidang lini usaha yang menciptakan produk ini ya. Nah, sebenarnya bukan menciptakan, tapi kita jadi kalau misalkan mau impor tuh kan ada macam-macam juga. Salah satunya adalah misalkan gini, kalian punya pengen apa ya, skincare ya misalkan, atau itu yang paling lagi happening ya, lagi happening banget yang sampai rame, banyak penjara kayaknya tuh. Jadi misalkan gini, di China itu harga skincare tuh murah banget ya? Murah banget. Nah, ada kan kalau di Indonesia mungkin kata-katanya Macron ya, tapi kalau di China sana katanya OEM namanya. OEM namanya OEM. Nah, itu adalah jadi misalkan kayak gini nih. Ini contohnya ya. Apakah ini murni hasil membuat produk dari kita membuat produk ini sendiri? Enggak. Kita ini hanya menempelkan brand kita. Ya benar. Jadi dari segala desain, bentuk itu udah dari sana ya. Benar. Semua kualitas desainnya segala macam, ISO-nya ya, kalau misalkan kita bicara di Indonesia kan ISO-nya segala macam. Nah itu semua udah tercipta di sana. Nah jadi kita ditawarin nih katalog nih, Pak, sama orang luar negeri sana, mau nggak bikin bikin produk nih, kalian tinggal tempel aja. Nah inilah salah satu produknya namanya OEM. Tapi ada juga yang misalkan gue mau bikin spek sesuai dengan keinginan gue sendiri nih, bisa banget. Bisa banget. Jadi makanya balik lagi, tergantung kebutuhan kalian mau gimana. Tapi semakin banyak kebutuhan atau semakin banyak keinginan ya semakin mahal. Ini produk-produk yang Mas Rizky dipajang sekarang udah pasti udah dijual ya sekarang. Udah dijual. Nah, itu baginya udah ada. Kayak teman jalan bisnis yang minat gitu ya. Ini sekalian promosi juga ya. Boleh. Yang minat terus pengen tahu segala macamnya tuh bisa di mana Mas Rizky? Ini bisa dilihat di marketplace atau di sosial media kita. Jadi nama brandnya adalah Evoix. Ini yang gua bawa adalah seri yang Atomic, yang paling kecil. Ya, ini paling kecil tapi suaranya paling oke lah ya. Nah, terus ini ada lagi namanya Evoix Alto. Ini speaker Bluetooth portable yang bisa charging handphone pertama di Indonesia waktu itu. Waduh, mantap. Waktu itu ya. Catat ya. Sekarang sih kayaknya udah banyak deh. Dari segi harga gimana nih? Kalau segi harga sih ini kita mainnya di kelas ratusan ribu. Nah, tapi dengan kualitas atau experience atau pengalaman mendengarkan seperti jutaan. Waduh, filosofinya itu ya. Iya. Mantap banget. Jadi teman jalan bisnis yang mau mau beli ini bisa di marketplace ya? Ya, di marketplace ada, atau bisa langsung ke sosial media kita. Offline-nya pun ada juga ya? Ada juga. Terus dari segi penjualan gimana nih? Alhamdulillah ya balik lagi tadi 2025 kita lagi banyak survive ya, tapi bismillah aja. Insya Allah ya. Oke, sekarang teman jalan bisnis kita udah memasuki segmen yang ketiga, segmen Sansan. Tadi ya kita udah bahas semua nih, santai banget kita Mas Rizky ngejelasinnya. Kita akhirin aja ya. Sekarang kita akan memasuki segmen keempat, segmen cucur. Oke, balik lagi teman jalan bisnis. Nggak berasa ya kita udah sekarang memasuki segmen keempat, segmen cucur. Segmennya curhat-curhatan nih sekarang, Mas Rizky. Ya? Iya. Baik, bisa dibagikan nih ceritanya Mas Rizky gimana? Kalau dibilang yang paling, sebenarnya nggak paling ya, tapi biar konteksnya sama nih yang dari tadi gue ceritain. Waktu yang gue punya warung bakso itu. Nah, itu kebetulan kondisinya memang warung baksonya itu stagnan deh.
stagnan, nggak bisa, dalam artian tidak berkembang ke arah yang kita inginkan. Nah itu kondisinya adalah gue nggak punya rumah waktu itu. Gue nggak punya rumah, bukan nggak punya rumah, tapi rumahnya mesti gue jual, mobil gue jual karena modalnya cukup lumayan besar ternyata waktu itu. Terus sampai kita sempat ngontrak, habis ngontrak nggak sanggup tuh bayar kontrakan juga tuh, karena pemasukan dari baksonya tuh nggak cukup lah ya buat menghidupi semua kebutuhan kita. Nah sampai akhirnya yaudah gue ambil jalan. Kita akhirnya, jadi waktu itu warung bakso gue tuh belakangnya tuh ada tempat juga, ada kamar lah ya, dibilangnya kamar. Iya. Nah gue sekeluarga waktu itu anak gue masih dua. Itu dalam kondisi ngontrak ya? Ngontrak. Rukonya itu ya? Ruko. Jadi gue ada ruko, depannya warung, belakangnya tuh ada kamar 3x4 atau 3x3 deh. Itu gue berempat tuh. Gitu. Berempat. Jadi gue di ruangan yang bisa dibilang sempit ya? Sempit banget ya? Iya sempit banget sih itu, udah isinya udah bareng, terus sempit. Tapi gue nggak punya pilihan karena waktu itu gue pendapatan gue hanya itu aja gitu kan. Hanya di warung bakso itu aja. Pada saat itu keluarga gimana tuh ya? Maksudnya kok ngeliat, aduh suami gue kok nggak sukses gitu kan? Tapi menerima itu semua ya? Alhamdulillahnya tuh istri gue adalah tipikal orang yang gak mudah putus asa ya. Dia sangat-sangat orang yang membuat, ya mungkin salah satunya adalah dia ngebuat gue, ayo semangat, kamu pasti bisa mikirin sesuatu lagi nih yang lain gitu kan. Nah kadrohnya lagi nih dihantam ke COVID kan 2019 tuh. Jadi gue 2019 tuh gue berbisnis bakso tuh. Dihantam COVID tuh bubar tuh semua tuh, udah bener-bener bubar. Nah sampai paling deep downnya itu adalah kita mau bayar sekolah, kita bingung. Bayar sekolah ya? Itu bingung tuh. Itu menurut gue ketakutan paling tertinggi seorang ayah adalah kita nggak bisa, anak-anak kita nggak sekolah. Bener. Gitu ya. Kalau mungkin kalau masalah kita nggak makan, menurut gue sih masih oke lah. Tapi kalau udah nggak bisa bayar sekolah tuh kayaknya gimana ya? Itu dalam banget sih buat gue sih. Nah sampai mikirin hal itu, gue makanya kan tadi gue bilang kan kayaknya gue mesti punya cara lain deh gitu kan. Gue coba ngelamar pekerjaan deh. Nah tapi waktu itu kan gue sempet pesimis kan, zaman lagi COVID cari pekerjaan. Terus pekerjaan yang alhamdulillah dapetnya gue nggak punya background sama sekali di bidang itu. Gue nggak ngerti tentang kamera, gue nggak ngerti tentang import waktu itu kan. Gue nggak ngerti tentang operasional perusahaannya seperti apa. Walaupun memang di sebelumnya ya gue sempat jadi kepala cabang segala macam, tapi berbeda banget dengan bidang ini. Nah, alhamdulillahnya Allah mudahkan gue bisa bukan tiba-tiba tapi prosesnya dimudahkan. Jadi titik balik menurut gue adalah gue keterima di perusahaan itu. Itu pas titik baliknya. Nah, dari situlah kan gue dapet ilmu, gue dapet koneksi, terus dan tidak melupakan gue sangat respect banget sama ownernya, sangat baik banget sama gue. Tapi memang di saat itu mungkin karena gue orangnya gue pengen tumbuh kembang terus gitu kan. Jadi gue harus, kayaknya gue nggak bisa nih terkungkung dalam satu wadah ini gitu. Nah, titik baliknya yang kedua adalah gue dimudahkan lagi. Kenapa? Karena waktu itu kan cuma punya modal 10 juta nih. Apa nih yang harus gue lakukan gitu kan. Karena balik lagi, jujur aja gue pernah dalam posisi gimana cara ngembangin bisnisnya gitu. Karena gue udah tahu ilmunya nih. Gue tahu ada kesempatan nih di bidang ini. Nah, bisa dibilang nekat waktu itu ya. Ya, dan istri gue malah, gue pikir kan, kamu yakin nih? Karena posisinya udah enak tuh. Udah enak segala macam yang cukup lumayan lah gitu kan. Gue ngurusin toko-tokonya mereka segala macam. Nah istriku cuma tinggal bilang, oke, kalau kamu yakin ya seriusin gitu. Dan kebetulan kalau gue memang tipikal gue adalah ketika gue ngambil sebuah keputusan ya langsung gini, ngambil keputusan itu boleh gegabah tapi jangan bodoh gitu. Kalau gue tipikal yang gue udah tahu dulu mau ngapain nih. Kalau gue nggak tahu ngapain, gue nggak berani itu biasanya gitu. Nah makanya gue udah tahu nih seluk-beluk tentang import segala macam, gue tahu regulasinya kayak gimana, makanya gue ambil. Tapi gue kebetulan balik lagi, gue modal cuma 10 juta. Nah titik balik keduanya adalah gue ketemu sama partner.
gitu kan. Partnernya menurut gue luar biasa juga gitu kan, sevisi misi sama gue, mengerti tentang kita sama kebutuhannya apa gitu kan, saling melengkapi sampai ya alhamdulillah sampai titiknya kita bisa punya gedung sendiri gitu kan. Kita udah punya gedung sekarang ya, alhamdulillahnya. Kecil-kecilan Okay. masih tapi ya intinya adalah maksudnya Allah mudahkannya itu dalam banyak hal gitu. Yang penting teman-teman sabar jalanin prosesnya. Dan paling penting adalah jangan menutup diri dari semua kemungkinan. Jadi nggak bisa tuh kita stuck dalam satu poin aja. Kalau gue nggak bisa, jujur gue harus mengembangkan poin ini ke jadi titik-titik yang lain sih. Oke, itulah jalan bisnis. Itulah ada satu titik Mas Rizky itu nggak punya sesuatu yang dibilang tadi ya, bayar anak sekolah aja susah. Waduh, itu memang dari segi cerita itu sangat sedih Pak. Karena gimana ya, pendidikan itu menurut kita tuh penting banget ya, apalagi untuk anak-anak gitu kan. Jadi teman jalan bisnis ini jangan pantang menyerah ya. Semuanya itu pasti akan masa keterpurukan dan semua bisa kita ambil hikmahnya kalau semuanya itu bisa bangkit ya. Jadi teman-teman jalan bisnis yang sekarang mungkin ya maaf aja lagi udah di PHK ataupun mungkin ada sesuatu yang membuat teman bisnis itu jadi kurang yakin gitu ya sama pekerjaannya. Jadi jangan menyerah gitu ya. Jadi ada sesuatu di balik itu semua. Teman jalan bisnis itu punya harapan ya. Salah satunya mencari pengalaman baru ya, tadi kayak Mas Rizky bilang gitu ya. Tapi sih sebenarnya di sini tadi kan Mas Rizky sebelumnya jadi pengusaha warung bakso. Sebenarnya itu nggak menjelekan usaha tersebut ya. Mungkin itu karena guanya aja mungkin gua nggak tahu harus ngapain gitu kan. Makanya gue bilang harus bisnis tuh minimal lu tahu lu ngapain deh gitu kan, punya planning banget itu jalan bisnis ya. Oke, sekarang semua materi, semua pengalaman, semua edukasi udah dikasih sama Mas Rizky. Terima kasih banget nih sama-sama udah hadir di di podcast Jalan Bisnis, karena di setiap bisnis pasti ada jalan. Oke. Keren. Oke, nggak berasa udah hampir 1 jam Mas Rizky telah menemani kita di sini. Sama-sama. Makasih banget udah hadir sekali lagi. Nah, bagi teman jalan bisnis yang punya usaha atau pengen hadir di sini, bisa kirim email melalui kita ataupun telepon yang ada di bawah sini ya. Jangan lupa gitu. Nanti pasti kita akan hubungin teman jalan bisnis. Jadi kita bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi materi, edukasi tadi seperti Mas Rizky lakukan. Ini penting banget untuk teman jalan bisnis yang ingin melakukan bisnis apa aja sih yang pengen gue lakuin. Jadi kan di setiap episode nanti kita akan undang narasumber yang pastinya bergerak di bidang bisnis lain selain import tadi ya. Jadi kalau teman bisnis ada minat untuk datang sini, silakan aja. Kami terbuka untuk teman jalan bisnis untuk hadir di sini. Oke, sekali lagi makasih Mas Rizky udah hadir. Terima kasih ilmunya ya. Oke. Thank you. Teman jalan bisnis, nggak berasa udah berakhir acara kita untuk hari ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.